Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar dalam keadaan daring. Walaupun kita belajar dalam keadaan daring, kita harus tetap semangat. Karena apa? Karena walaupun kita dalam daring belajarnya tidak tatap muka, tapi kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita pelajari, mendapatkan ilmu yang apa yang kita pelajari. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat, bisa berjalan dengan lancar. Ala hadiynya wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. Ya, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran kita dengan tema Asmaul Husna. Mungkin dari sini anak-anak udah tahu semuanya apa itu arti dari Asmaul Husna, pengertian Asmaul Husna. Ya, langsung saja saya terangkan. Al Asmaul Husna itu yang artinya nama-nama yang baik yang dimiliki Allah yang berjumlah 99. Tapi pada kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Allah SWT maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah SWT tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah SWT. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun Allah SWT itu sudah tahu. Jadi Allah SWT itu mengetahui segala sesuatu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Perlu kalian ketahui bahwa Allah SWT itu menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit, ada di bumi. Sesungguhnya Allah SWT itu sangat menyukai orang-orang yang menuntut ilmu atau dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Alim ini adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti padi yang mana semakin berisi semakin. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah SWT menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah SWT dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah SWT yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah SWT maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Jadi Al-Khabir ini yang artinya maha waspada. Allah itu mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah berfirman, wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah SWT maha waspada adalah hendaknya kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Jadi itu Allah memiliki nama sifat waspada, nama waspada, Al-Khabir yang artinya waspada. Jadi maka dari itu kita harus waspada dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah SWT maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah SWT tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarnya. Meskipun suara itu sangat pelan, hal ini sesuai dengan firman-Nya,
yaitu Allahu Sami'un Alim, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 266. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah SWT yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah SWT itu selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar Allah SWT. Jadi Allah itu maha mendengar segala sesuatu yang ada di bumi, maha mendengar segala sesuatu yang diucapkan oleh makhluk. Maka dari itu kita harus selalu berkata baik, berdoa baik, karena apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan itu didengarkan oleh Allah SWT. As-Sami juga bisa dipelajari jika memiliki orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah SWT melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Jadi Al-Basir itu yang artinya maha melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini. Walaupun sesuatu itu kecil, tapi Allah itu mengetahuinya. Sesuai dengan firman-Nya, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah SWT maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah SWT. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Ya mungkin ini yang terakhir ya, yang keempat yaitu Al-Basir. Untuk rangkumannya yaitu yang pertama, Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah SWT yang baik. Di antara Al-Asmaul Husna adalah Al-Alim, maha mengetahui, Al-Khabir, maha teliti, As-Sami, maha mendengar, dan Al-Basir, maha melihat. Yang kedua yaitu cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dan melakukan pekerjaan ini selalu yang sempurna, teliti dan berbuat mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Ya mungkin itu dulu pembelajaran pada kali ini. Sebelum saya akhiri, silahkan dibuka bukunya halaman 12. Itu ada pilihan ganda, besok dikerjakan. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua. Dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.